Anda apa, Bung Toel? Haruskah boleh rangkap jabatan atau sebaiknya fokuslah satu-satu? Saya jadi teringat 2015, sejarah terburuk dari sepak bola Indonesia Federasi 2015. Sejak berdiri oleh Suratin tahun 30. Suratin menyebut nama I kan, Indonesia sudah mengklaim Indonesia 15 tahun sebelum merdeka. 2015, begitu kongres selesai di Surabaya, Lanyala terpilih, PSSI dibekukan. Yang waktu itu menporanya Imam Nahrawi. Lalu saya nggak tahu ketiban apa, blessing in disguise, ketiban apa, disuruh jadi juru bicaranya. Dalam perdebatan berhadapan dengan Menpora. Menjelaskan tentang sepak bola, menjelaskan intervensi yang dilakukan negara, yang berujung 2016, yang berujung sanksi FIFA waktu itu. Kita drop di situ karena kita nggak bisa melakukan apapun kan. Itu sejarah terburuk sebetulnya. Jadi saya beranggapan sama seperti Pak Nurdin bilang tadi dalam penuturannya bahwa saat itu banyak kurangnya federasi melakukan karena infrastruktur terbatas, kemauan PSSI menjangkau berbagai macam pendanaan dan sebagainya. Sekarang negara hadir, terutama misalnya ditandai dengan impres itu percepatan gitu kan, infrastruktur dan sebagainya. Jadi negara hadir bagus kalau menurut saya dalam koridor-koridor yang benar gitu loh. Tidak mengintervensi. Ya itu benar. Jadi saya sih tidak melihat sebuah konflik hanya gara-gara perbedaan target gitu loh. Lalu kemudian berujung pertanyaan besar bola liar yang tadi oleh pakar komunikasi aja nggak mau dijawab, dilempar ke saya. Maka saya menyampaikan sebuah pengalaman empiris 2015. Betapa menyedihkannya federasi ketika negara lewat Menpora membekukan PSSI. Drop hancur itu. Itu ranking pun turun siapa. Kita nggak bisa lakukan pertandingan apapun gitu. Jadi buat saya ketika negara dan PSSI berjalan bergandengan itu bagus. Sepanjang aturannya disepakati tidak saling menyalahi aturan. Yang harus dijaga adalah kalau Menpora bagaimana dia memperhatikan cabang-cabang lain gitu loh. Nggak cuma sekedar sepak bola karena dia posisinya lebih tinggi. Kalau Bung Gita gimana? Saya sih orang yang sangat ikut peraturan ya. Ikut peraturan. Artinya gini, tidak ada larangan karena Menpora itu pejabat negara, Ketua Umum PSSI bukan pejabat negara, jadi sah-sah aja. Kemudian apakah akan mempermudah? Iya, jelas akan mempermudah. Tapi tadi yang Mas Kang Om EG tadi bilang bahwa kok target sini emas, target sini perak, ada bisikan perak segala macam. Pak Erik mungkin Menpora, tapi kan dia lama jadi ketum, hatinya tuh hati ketum. Jadi dia berpikir gue ini sudah membuat masyarakat berekspektasi tinggi untuk Piala Dunia. Makanya dia turunkan ekspektasi untuk SEA Games. Ya udah perak aja lah. Walaupun agak aneh juga ya, juara bertahan kok targetnya perak. Juara bertahan yang paling lemah sekalipun kayak Italia di Piala Dunia 86 setelah mereka kehilangan Paolo Rossi pun targetnya tetap mempertahankan gelar. Jadi artinya buat apa? Juara bertahan itu targetnya harus emas. Tapi kemudian ada Hoki Caraka dengan mulut lantangnya dia bilang, emas dong, masa cuma perak. PSSI kan membalas terus, ya targetnya emas. Tapi artinya PSSI melalui Pak Amali itu saya pikir juga, oh ini sudah ada rakyat yang kok cuma perak. Ada Hoki Caraka yang juga bicara. Jadi mengikuti keinginan masyarakat juga. Kata kuncinya sebetulnya melanggar aturan atau enggak? Iya, saya bilang nggak melanggar harus aturan jawab. Itu gini Pak, dalam statuta kan nggak ada aturannya. Iya. Jadi sebetulnya ya nggak melanggar aturan. Balik lagi, willingness-nya. Gini, di negara-negara lain kan juga banyak rangkap jabatan itu. Setelah dia jadi ketua umum federasi, kemudian dia jadi ketua, jadi menteri olahraga, menteri pemuda dan olahraga. Tapi kan kemudian mengundurkan diri jadi ketua federasi. Tapi itu kan willingly dia mengundurkan diri. Kalau nggak willingly berarti dia merasa dirinya sanggup. Gitu loh. Jadi boleh-boleh aja. Jadi begini ya. Memang secara aturan itu enggak ada, boleh-boleh saja. Tetapi kita lihat statuta FIFA, ya, yang tadi jelaskan oleh Bung Toel. Saya 2011, kenapa saya tidak mempertahankan diri di ketua PSSI? Karena saya menjaga jangan sampai PSSI itu di bench.
Jangan sampai PSSI dihukum. Oke. Maka saya menyerahkan itu PSSI ke FIFA. Nah, FIFA membentuk naturalisasi. Karena menjaga jangan sampai intervensi pemerintah, karena waktu itu PSSI dibuka oleh Menpora. Itu. Oke. Kalau saya tidak mengalah itu. Nah sekarang gini, Singkat aja, sebenarnya Pak. tidak ada masalah merangkap itu Tapi, kalau dianggap tidak intervensi nanti. Oh. Nah bagaimana bisa menjamin bahwa seorang Menpora, ya makanya ketika Pak Erik diangkat Menpora, saya mungkin orang pertama ya minta beliau mundur. Itu saya minta beliau mundur supaya mengurus 85 cabang, kurang lebih 85 cabang olahraga. Nah beliau kan sebagai Menpora seperti itu, ya sebentar. Nah kenapa? Karena saya pikir jangan sampai nanti ada langkah sebagai Menpora yang dianggap oleh FIFA mengintervensi PSSI. Oke. Itu bisa di-ban. Nah, tetapi kemudian saya tidak melanjutkan gitu untuk minta mundur karena FIFA menyetujui, FIFA merestui. Kemudian yang paling penting adalah Bapak Presiden. Bapak Presiden tidak melarang gitu. Sementara beliau pembantu Presiden. Oke, kita Karena dapat Presiden poinnya. tidak melarang, maka tidak apa-apa dia lanjut. Oke, Bung Ihsan, ini singkat saja, mari kita evaluasi sebelum penunjukan pelatih baru. Apa yang harus dilakukan, baik PSSI maupun dari Menpora? Bisa apa enggak nih? Singkat. Ya, pasti jelas harus memberikan talent pool yang terbaik buat pelatih. Apalagi sekarang dikatakan calon kuatnya adalah Joe Hartman. Tinggal bagaimana finalisasi dari kontrak itu sendiri. Dengan dia, kita melihat dia terakhir membawa Kanada lolos ke Piala Dunia pertama sejak 36 tahun. Tapi kita harus ingat, dia punya generasi emas Kanada. Dan itu yang harus kita penuhi sekarang ketika Hartman memilih untuk menjadi pelatih timnas. Baik, terima kasih semua telah bergabung berdiskusi pada malam hari ini. Dengan demikian saudara, saya Mahasiswa Tarigan pamit. Sampai jumpa minggu depan.